Pembawaannya kalem, terkesan irit bicara jika pertama kali melihat sosoknya. Namun, siapa sangka pemuda tersebut jugalah yang akan membawa negara Indonesia ke depan gerbang kemerdekaan. Jika dibandingkan Bung Karno, mungkin pesonanya sedikit kalah tenar. Mungkin juga banyak di antara kita yang tidak terlalu mengenal sosoknya dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Salah satu contohnya adalah, siapakah nama istri dari seorang Dr. Andes Muhammad Hatta? Saya yakin di antara kita sudah ada yang tahu, namun kami yakin juga masih banyak yang kurang tahu. Ayo, ngaku, siapa nih dari viewers Story Dunia yang masih belum tahu? Oleh karena itu, sekarang kita bandingkan dengan sosok sahabatnya, yakni Bung Karno. Ketika ditanya siapakah sih istri dari sosok Bung Karno, maka hampir semua bisa menjawab dengan benar, yakni Ibu Fatmawati. Karena kita tahu bahwa yang menjahit sang saka merah putih adalah istri dari Bung Karno. Sampai kami yakin pertanyaan ini pun sudah menjadi pertanyaan wajib ketika kita sejak SD. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkan kami, channel Tim Story Dunia, untuk mengupas hal-hal yang mungkin saja masih belum diketahui oleh banyak orang mengenai sosok dari Dr. Andes Muhammad Hatta. Namun, sebelum kita membahasnya lebih dalam, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel kami ya. Lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902, memiliki nama asli dari orang tuanya yakni Muhammad Athar. Bung Hatta lahir dari keluarga ulama Minangkabau. Semasa kecil, Bung Hatta menempuh pendidikan dasar di Sekolah Melayu Fort de Kock. Kemudian melanjutkan ke Europese Lagere School atau ELS di Padang. Hingga akhirnya Bung Hatta melanjutkan untuk pergi ke Rotterdam untuk belajar ilmu bisnis di Nederland, Belanda. Dilansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bung Hatta tinggal di Belanda selama 11 tahun. Di sana, Bung Hatta aktif bergabung dalam organisasi pergerakan dan tergabung dalam Perhimpunan Indonesia. Salah satu dampak aktivitasnya dalam organisasi menyebabkan Bung Hatta pernah ditangkap pemerintah Belanda, namun kemudian dibebaskan karena Bung Hatta melakukan pidato pembelaannya yang terkenal, yakni Indonesia Free. Pada 18 November 1945, Bung Hatta menikah dengan seorang wanita bernama Rahmi Hatta. Dari pernikahan tersebut, Bung Hatta dan Ibu Rahmi dikaruniai 3 anak perempuan yang bernama Mutia Farida Hatta, Gemala Rabi'ah Hatta, dan Halidah Nuriyah Hatta. Sebagai informasi nih, ada yang menarik di acara pernikahan Bung Hatta. Jika saat ini para sultan dunia berlomba-lomba memberi mas kawin super mewah untuk istrinya, maka di sini sosok Bung Hatta memberikan mas kawin yang spesial yang menurut kami nilainya tidak lekang oleh waktu, yakni sebuah buku karangan beliau sendiri ketika dibuang di Digul tahun 1934 yang berjudul Alam Pikiran Yunani. Bung Hatta sangat gemar membaca. Oleh karena itu, tidak heran jika beliau dapat menguasai bahasa Inggris,
Belanda, Prancis, dan Jerman sebagai bahasa asing. Kecintaannya membaca tidak luntur walau ia sempat dibuang ke pengasingan ketika zaman kemerdekaan. Beliau pernah dibuang ke Digul, Papua yang notabene adalah tempat neraka untuk orang yang diasingkan. Namun, tempat yang disebut neraka itu tetap tidak menghilangkan minat Bung Hatta untuk terus membaca dan mengasah ilmu pengetahuannya. Terbukti, ketika diasingkan di sana, beliau memboyong belasan peti yang berisi koleksi bukunya. Muhammad Hatta adalah sosok yang sangat menyukai kucing. Suatu ketika beliau dipenjara oleh Belanda di Glodok, Jakarta, seekor kucing entah dari mana selalu datang ke tempat beliau saat dipenjara. Kucing itu diberi makan dan dipelihara olehnya. Cara yang sama beliau lakukan pada saat berada di tempat pembuangan di Boevendigul. Di sana, beliau memelihara kucing dan anjing. Beliau juga memelihara kucing di rumahnya. Ada beberapa cerita juga yang mengatakan bahwa beliau biasanya memberi nama pada kucing-kucing tersebut, mulai dari Hitler, Mussolini, sampai Tito. Sepatu Bailey buatan Swiss sangat terkenal dan mendunia pada tahun 1950-an. Muhammad Hatta yang saat itu menjadi wakil presiden RI juga menginginkannya. Suatu hari, beliau membaca sebuah iklan sepatu Bailey di koran yang mempromosikan tempat dijualnya sepatu idaman itu. Muhammad Hatta sangat ingin membelinya, namun uangnya tidak cukup. Nah, agar kesampaian membeli, Muhammad Hatta lalu menggunting potongan iklan itu. Kemudian beliau diam-diam menabung agar kelak bisa membelinya. Namun, uang tabungannya tidak pernah mencukupi karena selalu digunakan untuk keperluan rumah tangga atau untuk membantu saudara yang membutuhkan pertolongan. Sampai Muhammad Hatta meninggal, sepatu Bailey itu tidak pernah terbeli. Banyak orang yang tidak percaya. Hingga beliau tutup usia, Muhammad Hatta masih menyimpan guntingan iklan sepatu Bailey itu tanpa pernah mampu membelinya. Guntingan iklan itu menjadi saksi keinginan sederhana dari Muhammad Hatta. Suatu hari, istrinya sangat menginginkan sebuah mesin jahit. Alasannya, dengan menjahit sendiri bisa menghemat mengeluarkan untuk membeli baju bagi dirinya dan keluarga. Setiap bulan Ibu Rahmi menabung. Setelah beberapa bulan, akhirnya uangnya terkumpul dan hampir tercukupi untuk membeli mesin jahit. Saat hendak membeli mesin jahit, tiba-tiba pemerintah mengumumkan kebijakan pemotongan nilai mata uang rupiah. Misalnya, uang 100 menjadi 100 rupiah. Sehingga uang tabungan Ibu Rahmi jatuh nilainya dan tidak bisa digunakan untuk membeli mesin jahit. Ibu Rahmi sedih dan berkata kepada suaminya, "Pak, Bapak, kan seorang wakil presiden, pasti tahu bahwa pemerintah akan melakukan kebijakan pemotongan rupiah. Mengapa Bapak tidak memberitahu kepada Ibu?" Lalu Muhammad Hatta menjawab, "Bu, itu kan rahasia negara. Kalau Bapak memberitahu pada Ibu, berarti itu bukan rahasia lagi." Kesederhanaan Muhammad Hatta menginspirasi orang lain. Salah satunya adalah Jenderal Hageng Santoso. Jenderal Hageng adalah seorang kepala kepolisian RI atau biasa disebut Kapolri periode tahun 1968 sampai 1971. Jenderal Hageng juga terkenal karena kejujuran dan kesederhanaannya. Sikap kesederhanaan Muhammad Hatta membuat jenderal malu untuk korupsi. Beliau sampai kaget saat tahu Muhammad Hatta tidak memiliki apa-apa saat mundur sebagai wakil presiden RI pada tahun 1956. Saat itu dia, Muhammad Hatta, diberitakan hanya punya uang tabungan 200 rupiah. Uang pensiunannya pun tak cukup untuk membayar listrik, kata Hageng dalam sebuah catatan di bukunya.
Sebenarnya masih banyak fakta lainnya. Namun cukup sekian dan beberapa fakta menarik dari seorang Bung Hatta. Nantikan kisah-kisah menarik dari segala penjuru dunia di channel kami ini ya.